was then sealed. In the images, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, offer their last mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater 12 reigning monarchs and 55 heads of state, as well as 14 heads of government. And Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro And nobis delegations peccatoribus, include, besides political leaders from around the world, Gloria Patri et there Filio are Spiritui representatives of various Sancto. world religions, including 5 from Buddhism, Quinto mistero glorioso. Hindi, Maria è nostra madre e regina del cielo e della and terra. Zoroastrian, as well as Jain. Dal libro dell'Apocalisse, There are also un there's segno also a sizable grandioso representative apparve from nel other cielo. Christian confessions, Una donna besides vestita di Catholicism, sole con la including luna sotto i suoi piedi e Patriarch sul capo of una Constantinople. corona di 12 stelle. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Saat ini kita masih menantikan bersama berjalannya prosesi pemakaman Paus Fransiskus yang rencananya akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 10 waktu Vatikan. Saat ini jenazah Paus Fransiskus masih disemayamkan di Basilika Santo Petrus setelah selama kurang lebih 3 hari ini, sejak Rabu sampai dengan hari Jumat kemarin, Basilika Santo Petrus telah dibuka bagi umat untuk memberikan penghormatan terakhir. Di hari Sabtu ini pemirsa, sesaat lagi Paus Fransiskus akan dimakamkan, tepatnya di Basilika Santa Maria Maggiore. Visual yang Anda saksikan pemirsa, ini adalah situasi terkini di Vatikan, tepatnya di bagian depan Basilika Santo Petrus. Ini akan menjadi lokasi bagi para umat, termasuk juga para uskup. Ini akan berada di area Basilika Santo Petrus, dan untuk misa requiem atau misa arwah nanti akan digelar dan diikuti oleh para kardinal. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Pemirsa, sejauh ini Vatikan telah mengonfirmasi bahwa diperkirakan akan ada sekitar 130 tokoh dunia yang hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus. Ini termasuk ada 50 kepala negara dan juga 10 keluarga kerajaan. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Romo Sulis. Romo Sulis, tadi prosesi di Basilika Santo Petrus sudah dijelaskan ya seperti apa misa arwah, kemudian iring-iringannya. Sekarang kalau kita beralih ke Santa Maria Maggiore, Basilika Santa Maria Maggiore. Ya. Apakah nanti akan menjadi prosesi yang tertutup, Romo, untuk pemakaman Paus Fransiskus? Prosesinya itu kan dari Basilika Santo Petrus ke Basilika Santa Maria Maggiore. Artinya itu kan di jalanan. Kalau di jalanan pasti terbuka. Nah, kemudian masuk di Basilika Santa Maria Maggiore. Itu tentu umat tidak bisa semuanya masuk ya, dan khusus karena juga lebih restricted area, lebih kecil dan sebagainya. Tidak ada lapangan, itu langsung piazza yang kecil, dan kemudian jalanan umum. Berbeda dengan Basilika Santo Petrus, itu kan lapanganan besar, sekitar kalau dipaksain muat 300.000 itu. Belum lagi perpanjangannya sampai Via Conciliazione, sampai Sungai Tiber, itu bisa nampung begitu banyak orang sebetulnya. Nah, itu. Ketika nanti tiba Romo dan masuk ke bagian dalam dari Basilika Santa Maria Maggiore, ini akan ada prosesi apa, Romo? Kalau yang saya baca dari keterangan Vatikan juga bahwa nanti akan ada pembacaan seperti akte begitu ya, mengonfirmasi terkait dengan kematian dari Paus Fransiskus, kemudian akan ada memercikan air suci. Nah, ini
lebih detail dan lengkapnya seperti apa, Romo? Sebetulnya tidak lebih tidak kurang, sangat disederhanakan seperti penguburan umat beriman yang lain. Karena juga peti matinya nanti pun Paus kan meminta nggak usah ditulis Paus atau apa, cukup nama Pausnya Francesco. Franciscus. Nama dirinya hilang. Nama Pangkatnya kecilnya ya, hilang. Jorge Mario Bergoglio ini tidak Bergoglio dituliskan. Tidak, hanya Francesco. Nah, Biasanya seperti apa, Romo? Untuk paus-paus biasanya sebelumnya? tergantung, makin ke abad pertengahan makin megah. Bahkan di atasnya kuburan itu dibikinkan patung paus itu sambil tidur atau apa, sangat luar biasa, dan dari marmer itu dipahat dan sebagainya. Ya pada zaman dulu kita nggak bisa mengadili jangan sampai anakronisme sejarah lah. Pada zaman dulu memang sistemnya begitu, sistem kerajaan, pausnya sendiri juga dipandang raja diraja oleh bangsa-bangsa Eropa, jadi ya nggak bisa dengan abad modern ini. Jadi sesimpel itu. Yang menarik justru paus ini kenapa kepingin dikuburkan di Santa Maria Maggiore, itu yang menarik. Kenapa, Romo? Jadi Santa Maggiore dulu sejarahnya itu antara legenda dan catatan historis. Ya. Dalam legenda itu dikatakan ada suami istri namanya Patricius, nggak punya anak. Lalu memohon doa penanda supaya mempunyai anak, dan dia bikin semacam apa ya namanya kalau di sini, janji atau kaul atau apa begitu ya. Bernazar. Bernazar, nah itu betul, bernazar, mudah-mudahan permohonannya dikabulkan. Lalu maaf dalam bernazar itu dia bernazar kepada Bunda Maria. Lalu jadi Roma itu ada 7 bukit ya. Nah bukit yang sekarang Santa Maria Maggiore itu namanya Esquilin kan ya. Ya. Nah bukit Esquilin itu di situ di musim panas tanggal 5 apa 6 ya, sebentar, Agustus itu ada salju turun. Nah ini penanda dari surga, tapi itu legenda ya. Legenda itu bisa benar bisa tidak, tradisi turun temurun. Kemudian dari situ apa tadi namanya Patricius itu percaya bahwa di situ harus dibangun sebuah gereja besar bekerja sama dengan kaisar pada waktu itu. Akhirnya dibangun, tapi itu legenda sekitar abad kelima. Nah, yang pasti kemudian yang tercatat dalam sejarah itu pada saat berikutnya ketika pada abad kelima itu Paus Sixtus ketiga antara tahun 432 sampai 444 membangun, pada saat itu ada konsili namanya Konsili Efesus tahun 431, bicara tentang Maria. Disitulah dibangun basilik yang sangat besar itu. Baik. Dan itu berturut-turut nanti akan dimodifikasi terus. Nah itu sejarahnya, maka disebut Santa Maria Maggiore. Ya. Maggiore artinya kan lebih besar, karena disitulah gereja yang didedikasikan kepada Bunda Maria yang paling besar di Roma, maka disebut Basilik Santa Maria Mayor yang lebih besar dari yang lain. Nah berkali-kali Paus itu kalau mau keluar negeri kalau apa berdoa di sana. Singkat kata, makanya nanti akan dikubur di dekat di dalam gedung itu, di mana di situ ada patung Bunda Maria dan ada di sebelah di dalam gereja akan dikuburkan di situ. Dan Baik. Paus ini nggak mau mencolok, jangan, karena umat datang itu bukan untuk saya, Baik. tapi untuk Tuhan dan untuk Bunda Maria, gitu kurang lebih ya. Baik Romo, itu tadi penjelasan terkait dengan mengapa kemudian Basilika Santa Maria Maggiore ini menjadi begitu spesial dan juga dipilih oleh Paus Fransiskus sebagai peristirahatan terakhirnya. Romo Sulis, tadi kita juga melihat ada kedatangan
tokoh dunia. Ini salah satunya yang menarik, yaitu kedatangan dari Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang mana sempat ada sedikit ketegangan juga dengan Paus Fransiskus berbicara soal isu lingkungan. Tapi kita akan bahas, Romo, tentang gagasan Paus Fransiskus terkait lingkungan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.